Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Silvia Mufliha dengan NIM 192231051 dari kelas Gizi 5A akan mempresentasikan mengenai penerapan metode dietary history dalam survei konsumsi pangan. Salah satu metode survei konsumsi pangan yang banyak digunakan yaitu metode dietary history. Metode ini dapat menilai jenis, frekuensi, dan jumlah konsumsi baik secara prospektif maupun retrospektif selama kurun waktu tertentu. Namun metode ini memberikan beban yang lebih berat pada peneliti sehingga membutuhkan peneliti yang terlatih. Selain itu, metode ini juga memiliki beberapa versi yang dapat dikembangkan menyesuaikan tujuan penelitian. Nah, pada pembahasan kali ini direview 3 literatur. Yang pertama berjudul Assessing Food Access, Exercise, and Dietary History Among Older African American Parishioners During COVID-19 Pandemic, CFPD Study, Design, Opportunities, Challenges, and Lessons Learned oleh Kibe et al. Tahun 2023 yang bahas mengenai penggunaan metode dietary history untuk menilai kebiasaan konsumsi pada lansia Afrika Amerika selama masa pandemi COVID-19. Nah, instrumen yang digunakan yaitu Diet History Questionnaire atau DHQ3 versi NCI. Selama kurun waktu 12 bulan terakhir dilakukan hanya satu kali saja. Nah, yang kedua berjudul Relative Validity of Food Intake in each meal type and Overall Food Intake Derived Using the Meal-Based Diet History Questionnaire Against the 4-Day Weight Dietary Record in Japanese Adults oleh Murakami et al. Tahun 2022 yang bahas mengenai penggunaan metode dietary history untuk menilai kebiasaan konsumsi pada orang dewasa Jepang dengan pembandingnya yaitu 4 hari weight food record. Nah, jenis surveinya yaitu Meal-Based Diet History Questionnaire atau MDHQ dengan kurun waktunya itu selama 1 bulan terakhir dengan menggunakan 2 mode yaitu berbasis web dan kertas. Yang artikel ketiga yaitu Evaluation of Energy Intake by Brief Type Self-Administered Diet History Questionnaire among male patients with stable or at risk for chronic obstructive pulmonary disease oleh Nishida et al. Tahun 2021 yang bahas mengenai penggunaan metode dietary history untuk menilai kebiasaan konsumsi pada pasien laki-laki pengidap penyakit paru obstruktif kronis. Yang jenis surveinya itu Brief Type Self-Administered Diet History Questionnaire atau DHQ selama 1 bulan terakhir dengan pembanding asupan energinya yaitu menggunakan Food Standard, Doubly Labeled Water atau DLW. Selanjutnya membahas mengenai cara pengaplikasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data konsumsi menggunakan metode dietary history. Yang pertama, studi oleh Kibe et al. Tahun 2023. Nah, proses pengumpulan data ini diawali dengan menjalin kerjasama dengan 10 gereja mitra dengan 30 anggotanya bertindak sebagai duta kesehatan untuk menyampaikan intervensi kepada sasaran. Pengambilan datanya dilakukan sejak Oktober 2021 hingga Juli 2022, baik melalui wawancara secara langsung, online maupun melalui telepon bergantung pada kesediaan responden. Pengisian kuesionernya itu berbasis web, hanya dapat diakses sekali oleh satu responden dan tidak diberikan, dan hasilnya itu tidak diberikan hingga akhir penelitian untuk menghindari bias. Nah, pengolahan datanya itu berbasis web juga untuk menilai asupan gizi yang mengacu pada USDA Food and Nutrient Databases, USDA Food Pattern Equivalent Databases, dan University of Minnesota Nutrient Database for Research sesuai panduan dari NCI. Nah, hasil analisisnya ini digunakan untuk mengetahui kebiasaan konsumsi pangan antara responden usia Afrika Amerika selama masa pandemi COVID-19. Nah, hasil analisisnya ini juga diberikan kepada responden dalam bentuk printout saat acara gala di akhir penelitian, sekaligus memberikan edukasi gizi dan makan sehat kepada responden. Yang kedua adalah studi oleh Murakami et al. Tahun 2022. Nah, kuesionernya ini ada 2 macam. Yang pertama berbasis web. Pada hari pertama dilanjutkan dengan weight food record selama 4 hari. Dan yang selanjutnya adalah MDHQ-nya berbasis dengan kertas. Nah, kuesionernya ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama berisi pertanyaan kuantitatif mengenai frekuensi makan dari kelompok pangan per waktu makan. Yang kedua berisi pertanyaan frekuensi konsumsi relatif sub kelompok pangan dari kelompok pangan utama pada bagian pertama tersebut. Dan yang ketiga adalah kebiasaan makan secara umum diikuti dengan pengisian data demografi. Nah, pengolahan datanya ini dilakukan dengan mengalihkan frekuensi konsumsi dengan porsi standar dan faktor usia, jenis kelamin, dan tipe makan untuk mendapatkan hasil kecukupan dari pemenuhan energi yang dibutuhkan pada individu tersebut. Nah, analisisnya itu menggunakan analisis statistik, Wilcoxon dan Perry test, korelasi Spearman, Glenn-Altman, dan regresi linear. Nah, datanya itu disajikan dalam bentuk tabel dan scatter plot untuk Glenn-Altman. Nah, validitas relatif dengan korelasi Spearman pada kelompok pangan bagian 1 adalah 0,47 untuk wanita dan 0,49 untuk pria. Untuk waktu makan, yang tertinggi terletak pada waktu sarapan dan terendah pada waktu makan malam. Nah, hasil utamanya dari penelitian ini yaitu metode MDHQ cukup baik dalam menilai median asupan dan ranking populasi, tapi memiliki tingkat akurasi individual yang rendah. Nah, apabila dibandingkan dengan weight food record, total asupan energi MDHQ ini cenderung lebih rendah atau underestimate. Nah, yang terakhir yaitu studi oleh Nishida et al. Tahun 2021. Nah, ini menggunakan instrumen BDHQ dilakukan pada kunjungan pertama dari 2 kunjungan. Nah, sebelum dilakukan survei BDHQ ini, responden mengonsumsi DLW atau Doubly Labeled Water dosis oral. Nah, kuesionernya ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama berisi frekuensi asupan makanan dan minuman non-alkohol, kedua asupan harian nasi dan sup miso, bagian ketiga frekuensi dan jumlah konsumsi minuman beralkohol, keempat berisi metode pengolahan makanan yang biasa digunakan, dan kelima berisi kebiasaan makanan secara umum. Nah, pengolahan datanya pada asupan energi ini menggunakan metode BDHQ
dilakukan dengan mengalihkan frekuensi dengan porsi standar pada data nasional Jepang menggunakan software DHQ Box 2013. Nah, analisis yang dilakukan adalah plot plan Ekman, koefisien korelasi kesesuaian Lin, korelasi Pearson, dan regresi linear ganda. Datanya disajikan dalam bentuk tabel dan scatter plot untuk menyajikan data konsumsi ini. Nah, hasilnya menunjukkan PDHQ ini cenderung underestimated apabila dibandingkan dengan gold standardnya untuk asupan energi yaitu DLW atau daily labeled water sebesar 186 kilokalori atau 8% lebih rendah. Nah, faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut diantaranya adalah usia yang meningkat, berat badan yang menurun, dan tingkat kecemasan yang meningkat serta kadar interleukin 6 yang meningkat pada responden yang diteliti. Adapun hubungan penggunaan metode dietary history dengan outcome penelitian ini, yang pertama itu DHQ3 sesuai digunakan dalam penelitian Kibe et al. Tahun 2023 karena dapat menilai kebiasaan makan tahunan terutama pada masa pandemi. Nah, datanya juga ada data kuantitatif dan kualitatif yang dapat menilai pola makan secara keseluruhan sehingga dapat diketahui mengenai pola makan lansia secara keseluruhan terutama pada lansia dengan penyakit kronis. Yang instrumennya kedua yaitu MDHQ. Dalam penelitian Murakami et al. Dapat menilai evaluasi pola makan berdasarkan waktu makan yang berhubungan dengan kondisi tubuh, misalnya efek sirkadian tubuh pada kesehatan. Namun apabila dibandingkan dengan White Food Report, MDHQ ini cenderung underestimated. Meskipun begitu, MDHQ ini masih cukup baik digunakan untuk studi epidemiologi dan intervensi gizi berbasis waktu makan, tetapi bukan sebagai pengganti dietary report yang lebih unggul dalam menilai estimasi secara individu. Yang terakhir yaitu PDHQ dalam penelitian Nishida et al. Cenderung underestimated dibandingkan dengan W labeled water, meskipun selisihnya cukup rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PDHQ masih cukup efektif untuk menilai pola makan jangka menengah atau 1 bulan terakhir dan dapat digunakan dalam intervensi terapi gizi pada pasien serupa. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu dalam metode dietary history ini ada beberapa versi yang dapat dikembangkan. Nah, di antaranya itu ada DHQ3, MDHQ, dan BDHQ yang mereka itu bisa digunakan menyesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Nah, DHQ3 ini dapat digunakan untuk survei dalam 1 tahun ke belakang, sedangkan MDHQ dan BDHQ ini dapat dilakukan untuk survei jangka menengah atau 1 bulan terakhir. Nah, apabila dibandingkan dengan pembandingnya, misalnya MDHQ ini dibandingkan dengan White Food Report ini, MDHQ ini cenderung underestimate. Itu juga dengan BDHQ dibandingkan dengan double labeled water itu juga cenderung underestimate. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.